yang menarik di bars adalah ketika kita memberi sesi, sebenarnya kita juga mendapatkan sesi. Oh iya iya. Ya, jadi kalau misalkan klien kita punya sudut pandang bahwa cari uang itu susah, terus kita juga punya nih sebagai praktisinya cari uang itu susah, dua-duanya sama kelepas. Akses bars ini bisa memutus pola berulang nggak dalam kehidupan seseorang? Yes, sebenarnya ketika tubuh melepaskan kan kita jadi ringan. Nah, di kelas itu diajarkan untuk selalu kita pilih. Jangan sampai ketika udah di bars terus kamu marah lagi. Ketika kita marah, sedih, itu kan molekul kita jadi lonjong dan jadi berat. Nah, ketika di bars itu molekulnya jadi ringan lagi, jadi bulat-bulat lagi, dan dia jadi ringan dan punya ruang. Nah, ketika punya ruang, disitulah kesadaran muncul. Ya, akhirnya kita bisa jumpa lagi, Coach Vena. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Iya, jadi waktu kita kemarin tapping yang pertama tuh banyak sekali teman-teman tuh yang kayak penasaran gitu ya. Ini ilmu apa lagi gitu ya. Ada access consciousness gitu ya. Ada bars. Ya, sebenarnya kita nih kecanduan, Mas. Jadi kita kecanduan sama sesuatu yang kita nggak sadar. Kayak kita sadar bangun melek, tapi apa sih kesadaran gitu ya. Nah, kita kecanduan misalkan ketika kita bertumbuh dari kecil, hidupnya penuh dengan kayak kesedihan, penuh dengan kesulitan. Mungkin zaman orang tua kita dulu hidup mereka susah gitu. Jadi kita terbiasa dengan rasa yang seperti itu, gitu ya, dengan pemikiran, perasaan yang seperti itu, dan kita nggak sadar kita bawa tuh. Ketika kita bawa, sehingga kita kecanduan sama sesuatu yang sudah kita kenal, yang namanya mungkin sedih, yang namanya mungkin bersalah, malu, nggak percaya diri. Nah, kita nggak sadar kalau kita selalu memilih itu terus-menerus. Nah, titik bars itu adalah untuk melepaskan energi yang dibawa, yang sudah menjadi solid. Dan kemudian energi itu dilepaskan dari tubuh gitu. Dan yang melepaskan itu menariknya adalah tubuh itu sendiri, karena tubuh tidak suka menyimpan sesuatu yang berat. Sebenarnya tubuh tahu mana yang berat, mana yang ringan. Kalau kita marah itu berat dan tubuh tidak suka, dan kalau kita bahagia itu tubuh itu ringan. Demikian juga ketika setelah di bars menciptakan sesuatu yang ringan, karena kita mengizinkan tubuh untuk melepaskan. Ketika sesuatu ringan, nah, semesta di sekitar kita tuh berubah, kehidupan area semua kehidupan kita itu berubah sebenarnya. Jadi kalau dilakukan terus-menerus, of course sampai sekarang pun saya terus melakukan, Mas, setiap seminggu sekali minimal, atau seminggu kadang 2 kali, sehingga menciptakan sesuatu yang ringan. Jadi prinsipnya kan bagaimana kita itu meng-create, mendesain tubuh kita itu supaya dalam kondisi yang ringan, supaya dalam kondisi yang relax, yang santai gitu kan sebenarnya. Ya, sebenarnya tubuh kita didesain memang ringan, Mas. Karena kan kita diciptakan segambar serupa dengan sang pencipta itu sendiri. Yaitu apa sih energinya sih, kalau menurut saya sendiri ya, itu kan unconditional love ya. Cinta yang tidak ada tanpa judgment, ya. Terus kemudian kalau kita menjudge tubuh kita lagi menjudge kehidupan kita sendiri. Kita menjudge orang lain, kita iri, kita marah. Sebenarnya ketika kita marah sama orang lain, kan energi ini meledak di dalam tubuh. Marah, nggak suka, gitu kan sama orang lain. Itu energi kembali lagi ke kita. Jadi apa yang kita lakukan sama orang akan kembali ke kita, bukan karena orangnya, tapi karena energi yang dipancarkan terus-menerus. Oke. Misalkan sedih, kita pancarkan sedih terus-menerus. Kembali lagi kita akan menarik kejadian, orang-orang, peristiwa yang membuat kita masuk dalam kondisi sedih. Itu makanya kita harus hati-hati gitu ketika kemudian misalnya melihat drakor, dracin, ya, drama-drama, sinetron-sinetron di Indonesia itu kan banyak yang kayak gitu. Pada saat kemudian kita mulai larut terbawa ke dalam skenario film itu bisa jadi kita sedang mengundang peristiwa sesuai dengan emosi yang kita alami gitu kan? Ketika kita menonton sebenarnya itu cuma netral. Nah, yang cenderung terjadi adalah kita punya banyak asumsi dan punya banyak judgment. Nah, asumsi dan judgment itulah yang menciptakan. Ya, dan kadang-kadang apa yang kita lihat itu bisa jadi ke-trigger di dalam diri kita. Jadi terpicu karena ada sesuatu dalam diri kita. Coba kalau kamu lihat bayi nonton film, dia biasa aja karena netral ya. Netral, gitu kan? Karena dia nggak berpikir oh ini jahat, ini baik dan segala macam. Dia just netral. Ya, mungkin ketika
orang tua yang memancarkan gitu kan getaran itu bahwa ini salah, ini buruk, ini jelek, terus dia dibanding-bandingkan, mulailah dia belajar sesuatu yang kita katakan berat atau heavy. Kalau di Akses dibilang kebohongan, maksudnya kebohongan adalah sesuatu yang bikin berat, kita masukin terus-menerus gitu. Nah, artinya adalah tubuh kita sebenarnya cerdas. Jadi ketika dilakukan bars, tubuh kita loh yang melepaskan, bukan pikiran. Kalau pikiran kita seneng loh memikirkan sesuatu asumsi, praduga gitu kan, sesuatu yang jelek-jelek, memberi makna gitu. Identifikasi. Yes. Nah, terus gini Coach, pada saat Coach Vena misalnya memberikan sesi privat offline, orang pengen belajar teknik bars, orang pengen bisa membantu orang lain untuk melakukan penyembuhan dari dalam dirinya sendiri gitu, tubuh yang menyembuhkan dirinya sendiri gitu dengan menyentuh titik-titik itu gitu yang ada di kepala itu. Nah, pada saat kemudian proses menyentuh itu, ketika kemudian energi orangnya ini lagi nggak mengalir dan lain sebagainya, apakah itu juga berpengaruh? Pertama, ada yang namanya sesi bars, yang dimana misalkan praktisi-praktisi atau yang pernah belajar bars, dia bisa memberikan sesi kepada kliennya, gitu kan ya, atau orang yang datang, dan tubuhnya yang menyembuhkan itu sendiri. Apakah praktisi itu pengaruh gitu kan? Jadi pengaruhnya adalah seperti gini, misalkan kalau saya jadi praktisi dan saya takut salah, itu sebenarnya saya lagi menghambat aliran energi itu untuk keluar. Kalau takut salah? Yes. Kalau praktisinya takut salah nih, gitu kan? Kayak ketika takut salah kan kita contract gitu, ngecil kan energinya gitu ya. Jadi kayak ketika takut salah kan kita berat. Nah, ketika berat, dia tetap akan ngalir. Ya, hanya nggak seperti ketika kita lapang, relax. Ketika kita relax dalam menyentuh, energi akan ngalir lebih cepat. Ya, yang menariknya adalah ketika kita lagi bad mood dan orang itu lagi bad mood, sebenarnya autopilot ketika kita melakukan bars itu, dua-duanya terlepas energinya. Tapi akan lebih asik lagi kalau kitanya yang praktisi itu juga relax. Ataupun saya praktisi lagi bad mood nih, terus kemudian saya bars gitu ya, itu sebenarnya energi dua-duanya hilang. Yang menarik di bars adalah ketika kita memberi sesi, sebenarnya kita juga mendapatkan sesi. Ya, jadi kalau misalkan kliennya kita punya sudut pandang bahwa cari uang itu susah, terus kita juga punya nih sebagai praktisinya cari uang itu susah, dua-duanya sama kelepas. Jadi ketika jadi praktisi, menariknya adalah energinya dia tidak pindah ke dalam diri kita, tapi energinya dia mengalir melalui kita dan keluar. Jadi dua-duanya sama-sama terlepas. Seru ya? Iya, gitu. Itu kalau untuk jadi praktisi atau mengambil sesi itu paling sekitar 1,5 jam gitu. Dan kalau kelasnya itu sendiri, Mas, itu kelasnya 1 hari full. Kalau di luar sana kan banyak juga ya campaign negatif tentang bars itu kan mulai bermunculan juga gitu. Nah, bagaimana sebagai seorang coach, sebagai seorang praktisi bars, Coach Vena merespon hal itu? Oke, kalau saya sih biasanya saya datang, saya amatin, saya teliti, dan saya dalamin dulu, gitu. Kalau saya nggak tahu, bagaimana saya hanya mendengar orang-orang yang cuma sekilas doang, gitu. Nah, dulu juga saya pikir ada sesuatu nih, gitu kan, dengan bars. Tapi ketika saya melihat kehidupan saya berubah, saya ngeliat banyak orang yang kehidupannya berubah, jauh lebih baik, jauh lebih berkesadaran. Buat saya tools ya, just tools. Kayak seperti kita punya barang, handphone, kamu bisa pakai untuk scam atau kamu bisa pakai buat kebaikan. Berarti bukan toolsnya kan. Bagaimana orang memakainya. Kayak mendeliverinya kayak gimana yang dia pakai dalam hidupnya. Saya rasa cuma seperti itu sih. Ya. Tapi apa yang mereka serang yang paling fundamental dari bars itu apa? Kemudahan itu tidak mudah diterima. Perubahan dengan mudah itu tidak mudah. Karena kita terbiasa dengan konsep perubahan itu perlu pengorbanan untuk suatu perubahan. Kemudahan itu kayak seperti bukan realita kita. Itu yang saya banyak nemuin. Tapi saya banyak nemuin juga orang yang berkesadaran bahwa
loh kita juga bisa minta loh kemudahan sama Tuhan. Tuhan juga kasih kemudahan gitu, dan kita bisa pilih. Gitu. Secara core kan sebenarnya intinya kan di bars ya. Nah, sebenarnya ini kan nggak jauh beda ketika kemudian kita ngomong tentang konsep apa tuh namanya tabel kesadarannya Hawkins ya. Pada saat kemudian tubuh kita itu bergetar di frekuensi, di energi yang seperti apa, mau power atau force ya, realita kita nggak akan jauh dari situ. Sebenarnya ada kesamaan itu juga kan? Betul, ya. Dan menariknya gini Mas, kalau kita ingin selalu melihat sesuatu yang jelek itu akan tumbuh. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang berbeda juga akan tumbuh. Jadi pikiran juga membawa kita ke satu tempat. Jadi ada orang yang misalkan dia selalu berpikir dari sudut pandang yang negatif. Dia akan melihat segala sesuatunya negatif. Baik orang yang baik sama dia pun dia akan melihat negatif. Ya, tapi orang yang berkesadaran dia dari netral. Dia akan melihat apa yang baik dan apakah ini cocok buat dia dan apa yang tidak cocok buat dia. Kalau bahasanya gitu. Tapi ada yang terlalu ekstrim, jadi ada ekstrim kanan, ekstrim kiri kan. Nah, di Akses mengajarkan kita dari posisi yang netral. Ya, enggak. Bisa dibilang ketika kemudian kita ngomong soal praktek bars ini adalah metode yang bisa dibilang instan supaya terjadi transformasi dari yang tadinya kita force menuju power nggak? Ya, tentu aja. Kalau kita misalkan penuh dengan kebencian dan kita ingin membuktikan, itu kan kita pakai dari force. Oke. Tapi ketika melepaskan, so kita tidak lagi memegang energi kebencian. Ya, akhirnya energi itu kan cuma bentuknya energi aja ya. Energi bisa dipakai untuk menghancurkan, tapi energi bisa dipakai untuk menciptakan. Nah, ketika lagi di bars, ini energi yang berat itu dilepaskan sama tubuh itu sendiri. Sebenarnya alami. Ya, tubuh kita tuh sebenarnya punya cara untuk melepaskan, cuman kita nggak tahu. Dan ternyata di titik-titik kepala itu udah ada alami gitu loh. Kayak kalau kita pusing kan kita di sini ya. Ini titik healing Mas. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita bisa menghealing. Nah, ini titik-titik alami. Terus kemudian ketika kita nggak enak badannya di perut gitu kan, kita udah kayak autopilot. Nah, tapi karena Gary dia bisa baca energi, jadi dia tahu, oh ini gitu loh. Dia membaca energi, jadi dia tahu, oh yang kamu lagi lepaskan energi ini. Oh tentang ini yang lagi dilepaskan, kayak gitu. Ya. Apa aja titik-titiknya mungkin yang fundamental gitu, yang mempengaruhi rezeki ini, yang mempengaruhi kreativitas ini. Terus kan ada kalau Coach Vena itu ada tangan juga, itu buat apa gitu? Oke, so itu adalah energy pool ngalir. Jadi kita lagi ngajarin lagi supaya energinya nggak disimpan dalam tubuh, yang di tangan itu gitu kan, kayak energi ngalir, dan saya juga energi ngalir keluar. Kita tidak membuat energi signifikan dan disimpan di tubuh. Terus kemudian kalau Mas bilang cuman kalau money, titik money, hanya money, enggak, holistik Mas. Kadang-kadang kita punya sudut pandang tentang uang, terus ada juga punya sudut pandang tentang keraguan. Nah, keraguan itu di titik implan. Kayak kita ragu, terus merasa marah gitu kan, itu di implan. Sehingga marah mempengaruhi di keuangan gitu. Jadi 32 titik itu sebenarnya holistik. Orang masalah dengan uang bisa jadi bukan tentang uang. Isunya tentang bagaimana energetically yang dia pilih. Ya. Akses bars ini bisa memutus pola berulang nggak dalam kehidupan seseorang? Pola berulang yang negatif gitu. Yes, sebenarnya ketika tubuh melepaskan kan kita jadi ringan. Nah, di kelas itu diajarkan untuk selalu kita pilih. Jangan sampai ketika udah di bars terus kamu marah lagi. Ya, so ada dong toolsnya lagi untuk sadar, untuk tidak terbiasa memilih marah yang autopilot, dan kita pilih dengan kesadaran yang kayak, oke, saya lebih relax. Dan saya menjadi being allowance, maksudnya saya tidak bereaksi, setuju atau tidak setuju. Biasanya mungkin fondasi yang kita pakai adalah tentang benar dan salah. Begitu kita merasa orang itu salah, kita langsung ngebantah. Mungkin kita bisa relax dulu. Relax dan kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Jadi kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang dia ngomongin. Tentang apa. Kita tidak langsung bereaksi terhadap segala sesuatu. Sebenarnya dari kita tuh sering kecanduan dalam bereaksi. Iya, kita tahu ya kalau di Indonesia itu kan
kelas-kelas pengembangan diri itu kan juga banyak sekali ya. Dan rata-rata mereka ketika kemudian ingin terjadi transformasi hidup, entah itu dalam konteks finansial, spiritual, relationship, dan lain sebagainya, itu pasti sasaran mereka adalah bagaimana supaya mereprogramming pikiran bawah sadar. Kita tahu secara teknik di BARS ini kan tidak memasukkan program baru, tidak kemudian memodifikasi program lama diganti menjadi program yang baru bawah sadar gitu ya. Hanya kita secara pasif, secara rileks merasakan sentuhan-sentuhan itu gitu. Nah, di titik ini terkadang masa iya perubahan hidup bisa terjadi tanpa kemudian kita mengganti software yang ada di dalam otak kita misalnya, karena bagaimanapun juga tools hardware itu udah Tuhan kasih secara sempurna di tubuh fisik kita gitu. Software yang install adalah manusianya sendiri, baik itu kesehatan atau kemudian kemakmuran dan lain sebagainya gitu. Tapi kan BARS ini nggak menyentuh sampai ke situ. Bagaimana dengan hal ini, Coach? Oke, jadi kita tidak memasukkan program baru, dan itu yang mungkin buat saya, wow, saya dikasih pilihan. Saya dikasih pilihan untuk saya berkesadaran, karena saya sudah dewasa untuk bisa milih saya mau marah atau saya mau relax, untuk saya terpengaruh atau tidak. Jadi BARS itu sebenarnya, atau Access Consciousness, melatih kita kesadaran untuk memilih. Kita dikasih kebebasan untuk memilih, tapi kita juga sadar akan konsekuensi. Ya, kayak misalkan saya memilih untuk marah, saya tahu konsekuensinya. Itu namanya kesadaran. Saya milih bahagia dan saya tahu konsekuensinya. Dan ketika saya milih misalkan tidak berbahagia dalam bekerja, dan saya tahu konsekuensinya. Dan ketika saya milih happy, joy dalam bekerja, dan saya tahu konsekuensinya gitu. Oke. Jadi artinya ketika kemudian salah satu yang menghambat seseorang itu nggak bisa take off secara kemakmuran misalnya adalah mental block. Berarti BARS ini menyentuh akarnya langsung gitu. Aku memilih untuk tidak mempertahankan mental block ini. Sesimpel itu kan? Atau gimana? Ya, jadi sebenarnya begitu kita punya sudut pandang, Mas, itu kita masuk dalam polaritas. Misalkan ketika masih kecil kita ngelihat, kok orang kaya itu sombong ya? Oke, so yang terjadi polaritasnya apa, Mas? Apakah ada polaritas di mana berarti yang baik yang mana? Kalau yang jahat, orang kaya, berarti yang baik adalah yang miskin. Ya, yang tidak punya terlalu banyak uang, yang sederhana. Itu. Jadi satu point of view, langsung tercipta dua polaritas. Terus kita misalkan banyak sekali melihat ya kayak drakor dan segala macam. Kok laki-laki kaya kok pelit ya sama wanita? Oke, so dia nggak sadar begitu dia satu punya belief, dia punya belief yang lain, gitu. Nah, so semua belief ini yang tertanam, tersimpan tanpa dia sadarin, ketika di BARS itu dilepaskan sehingga dia kembali lagi ke basicnya. Ke basic ketika Tuhan ciptakan kita sebenarnya kurang lebih kayak itu. Kayak kita lagi menginstall si all the program. Kalau kita mau jual handphone pasti kan di reset lagi dan ya BARS itu adalah cuma melepaskan, mereset, karena kita sudah ada fondasinya sebenarnya. Fondasi dari Tuhan tuh udah ada. Cuman kita nggak sadar bagaimana mengakses fondasi yang sudah Tuhan kasih. Ya, salah satunya yang mungkin dari agama kita diajarkan memaafkan. Berarti kan fondasinya adalah ringan, happy, bahagia. Kalau kita ngelihat anak kecil, bayi, itu adalah fondasi kita. Fondasinya adalah dia penuh dengan ingin tahu, penuh dengan exploration gitu kan, kepengen tahu, belajar ngeraba, belajar ngambil, belajar segala macam, nggak ada takutnya. Dia berdiri, terus mencoba berdiri, jatuh, terus dia berdiri lagi. Dan kalau misalkan anak kecil berfungsi kayak kita yang dewasa, begitu jatuh kita bilang, aduh kita gagal, dia gak bakal berdiri gitu ya. Tapi anak kecil gak punya makna itu loh. Dia langsung jalan aja, dia just keep going gitu. Terus dia kemudian tetap mengeksplor, tapi segala macam, melihat tubuhnya penuh dengan cinta. Kayak anak kecil kita ngelihat tubuhnya, dia bisa cium, dia bisa jelatin. Iya, dia sangat berkomunian, istilahnya ya bahasanya. Dia sangat komunian dengan tubuhnya. Dia sangat komunian dengan everything surroundnya, dan dia tahu di mana di sekitar dia atau semesta akan memelihara dia. Jadi BARS itu adalah metode untuk mengembalikan kita pada
fitrah gitu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Seperti bayi yang ringan gitu kan. Iya, yang penuh dengan desire, yang penuh dengan kayak ada apa ya, ada apa ya, ada apa ya. Jadi kayak everything menarik gitu. Kayak kita mungkin waktu masih kecil tuh kalau mau diajak jalan mau apa, pokoknya pengen banget, pengen cepat main gitu kan ya. Nah hidupnya itu penuh dengan pengalaman, petualangan gitu. Petualangannya buat dia semua asik gitu. Aku tuh beberapa kali kan menyaksikan ya kalau Mas Habib kadang praktek bars gitu ya, terus dia kayak tahu gitu kapan harus sudah, kapan harus lanjut gitu. Itu tuh gimana kalau Coach Vena sendiri? Iya, jadi ketika disentuh dia tuh kayak berat, kayak tangan kita tuh kayak nempel gitu. Nah ketika kita pengen pindah, tangannya masih nempel, ya udah ikutin aja. Karena gitu tubuhnya, tubuhnya kan masih butuh. Gitu ya Beb ya? Tubuhnya kan masih butuh. Nah, terus ketika udah nggak ada energetically-nya, terus udah kita pindah gitu loh. Kayak terasa ringan sendiri gitu kah? Iya. Jadi tubuhnya sendiri yang bilang, jangan lepasin gitu. Nanti kalau tubuhnya merasa udah, terus kita bisa langsung lepasin. Ya, jadi setelah aku belajar Access Consciousness, Mas, aku belajar modalitas lain. Itu lebih gampang, lebih cepet. Kayak lebih gampang, lebih cepet, kayak lebih dapat esensinya sebenarnya. Seru ya? Iya. Kadang kan kebuka kesadaran, terus diajarin menjadi dewasa. Dewasa dalam kesadaran. Oke. Nah itulah yang dimana kedewasaan dalam kesadaran adalah dalam pilihan. Makanya kan ada rumus ya, bahwa awareness before change gitu kan. Jadi tidak mungkin lah perubahan itu terjadi tanpa diawali dari sebuah kesadaran gitu. Iya. Nah, Access Consciousness itu ngambil peran itu gitu. Yang pertama adalah kesadarannya dulu yang berubah gitu. Betul. Kesadaran untuk kembali ke fitrah, menjadi ringan, menjadi rileks, menjadi hidup tanpa beban gitu kan. Betul. Ya otomatis kalau kita udah stay di situ, ya semuanya menjadi lebih mudah karena memang kita tidak ngelawan, jadi kan tidak berat akhirnya kan. Betul. Nah, untuk mengakses ke dalam kesadaran, ketika di bars itu adalah melepaskan energi yang berat, yang kemarin saya sempat ngobrol kalau ketika kita marah, sedih, itu kan molekul kita jadi lonjong dan jadi berat. Nah, ketika di bars itu molekulnya jadi ringan lagi, jadi bulat-bulat lagi, dan dia jadi ringan dan punya ruang. Nah, ketika punya ruang, disitulah kesadaran muncul. Makanya kalau orang marah, keputusannya kan nggak sadar. Ya, tapi ketika dia relax, dia memberikan ruang, disitulah kesadaran jadi kayak muncul. Oh ya, aku nyesel ya, kenapa aku lakukan itu? Nah itu, jadi kesadaran terjadi ketika dia punya ruang. Nah, bars itu memberikan ruang supaya kesadaran itu muncul.